Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar PMR? Semoga hari ini adik-adik tetap semangat luar biasa seperti sebelumnya. Meskipun hari ini kita berada dalam kondisi pembelajaran online, tidak bisa bertemu langsung, tapi kakak berharap itu tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar. Jadi perkenalkan, nama kakak Sutriani, fasilitator PMI Kabupaten Wajo. Insya Allah hari ini akan membawakan materi pertolongan pertama tentang luka dan patah tulang. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi tentang luka. Nah, adik-adik, mungkin kita sudah sering mendengar tentang luka, atau bahkan beberapa di antara kita pernah ada yang mengalami luka atau terluka. Nah, adik-adik tahu tidak apa itu luka? Oke, kita akan membahas lebih jauh apa sih sebenarnya luka itu. Nah, dari pengertian, luka diartikan terputusnya keutuhan jaringan lunak baik di luar maupun di dalam tubuh. Jaringan lunak yang dimaksud di sini biasa kita jumpai pada daerah kulit, otot. Ya, ketika jaringan itu terputus, maka itulah yang dikatakan sebagai luka. Adapun klasifikasi luka ada dua, yaitu yang pertama luka terbuka. Luka terbuka ini bisa ditandai dengan keluarnya darah dari dalam tubuh. Nah, sementara luka tertutup itu keluar darah, tapi karena permukaan kulit itu tidak rusak, jadi darah tetap berada di dalam tubuh. Jadi itulah perbedaan luka terbuka dan luka tertutup. Saya yakin bisa kita pahami bersama melalui gambar yang kakak tampilkan hari ini. Oke. Nah, kita masuk ke pembagian luka terbuka. Ada beberapa pembagiannya. Yang pertama, luka lecet. Ya, seperti yang tampak pada gambar ini, luka lecet ini hanya merusak kulit pada bagian epidermis saja. Oke. Selanjutnya, yang kedua ada istilahnya luka sayat. Nah, luka sayat ini luka akibat gesekan dengan benda tajam, sehingga adik-adik bisa melihat luas permukaan luka ini itu terkesan rapi. Nah, itu akibat dari gesekan dengan benda tajam. Oke. Yang ketiga, luka robek. Luka robek ini, nah, ini juga gesekan dengan benda tumpul, tapi bentuknya tidak beraturan. Ya, robek. Kemudian yang keempat, luka tusuk. Nah, luka tusuk ini permukaannya itu sekilas sangat kecil saja seperti ini, tapi dia dalam masuk ke dalam tubuh. Dan ini cukup berbahaya kalau sampai benda asingnya itu, apakah pisau atau kayu, sampai menembus organ-organ tubuh yang ada di dalam. Oke, yang kelima masih terkait dengan luka terbuka, ada namanya luka sobek atau biasa kita kenal luka avulsi. Oke, seperti ini hampir sama dengan luka robek sebenarnya, hanya saja sobek ini terdapat bagian tubuh yang hampir lepas dari tubuh itu sendiri. Nah, seperti ini, seperti ada bagian yang terkelupas. Oke. Nah, ini yang terakhir, luka amputir atau luka bekas amputasi. Nah, kalau ini luka yang terjadi akibat terputusnya keseluruhan bagian tubuh. Oke. Nah, itu tadi 6 macam jenis luka terbuka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis luka tertutup. Nah, luka tertutup itu yang pertama contohnya memar. Kayak misalnya adik-adik habis main bola terjatuh, biasanya kan yang tergores itu bagian lutut atau siku ya, yang sakit. Nah, biasanya luka yang ditimbulkan akibat terjatuh itu biasanya memar. Nah, ada juga hematoma. Ini hematoma hampir sama sebenarnya dengan memar, hanya saja dia terjadi akibat
keluarnya darah dari pembuluh darah dan dia tetap mengendap dalam tubuh. Kemudian remuk. Jadi yang remuk di sini adalah bagian jaringan lunak. Hancur, kurang lebih begitu. Nah, selanjutnya, karena luka ini termasuk sesuatu hal yang perlu kita tangani dengan baik untuk mencegah terjadinya infeksi, maka kita perlu menggunakan yang namanya penutup luka. Nah, adapun fungsi penutup luka itu yang pertama, membantu mengendalikan darah, artinya bagaimana penutup luka itu membantu agar darahnya berhenti keluar. Kemudian yang kedua, mencegah kontaminasi. Ketiga, mempercepat proses penyembuhan. Jadi luka itu ketika sudah diobati itu perlu ditutup. Kenapa? Karena kalau tidak ditutup, itu bisa saja kuman-kuman itu mati, cepat masuk. Oke. Sehingga kalau luka tersebut ditangani dengan baik, kita bisa menjaga kebersihannya, maka otomatis luka itu bisa cepat untuk proses penyembuhannya. Dan yang terakhir, mengurangi rasa nyeri. Nah, biasa mungkin adik-adik pernah mengalami ketika terjadi luka, anggaplah itu luka sayat. Nah, kalau tidak ditutup dengan baik, datang angin itu bisa menimbulkan rasa nyeri. Ataukah darahnya masih ada yang keluar, tentu dibarengi juga dengan rasa nyeri. Makanya, adik-adik perlu mengingat dengan baik bahwa ketika terjadi luka, salah satu hal yang perlu kita gunakan adalah penutup luka. Nah, adapun jenis-jenis penutup luka, yang pertama ada namanya kasa steril, kemudian penutup kain kasa, penutup berperekat, penutup buatan sendiri. Penutup buatan sendiri ini bisa digunakan dalam kondisi darurat. Jika tidak ada ketiga bahan di atas, nah maka kita bisa mengambil suatu bahan yang sifatnya berserat. Nah, untuk kita gunakan sebagai penutup luka. Yang penting harus kita perhatikan bahwa penutup luka yang kita buat itu berada dalam kondisi yang bersih. Tidak boleh penutup luka itu kotor. Karena kapan penutup luka itu kotor, bersentuhan langsung dengan luka itu, maka bisa saja lukanya lama baru sembuh. Jadi harus benar-benar steril. Nah, bagaimana cara untuk menutup luka yang baik? Adik-adik harus mematuhi pedoman dalam menutup luka. Yang pertama, penutup luka itu harus meliputi seluruh permukaan tubuh. Jadi kalau misalnya lukanya sekecil bola pingpong, maka luas permukaan penutup luka itu harus lebih lebar dari bola pingpong itu, harus menutupi seluruh bola pingpong itu, misalkan. Oke, yang kedua, bersihkan luka sebelum ditutup. Jadi jangan menutup luka sebelum dibersihkan. Karena kenapa? Bisa saja kalau ada kotoran dalam luka, itu yang akan membuat lukanya jadi infeksi. Kalau lukanya jadi infeksi, berarti lukanya tambah parah. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Bisa dengan menggunakan air mineral yang masih bersih, ataukah menggunakan NaCl atau cairan infus. Itu adalah bahan yang bisa digunakan untuk membersihkan luka. Agar penutup luka itu tetap pada tempatnya, maka adik-adik perlu melakukan langkah selanjutnya, yaitu membalut luka. Nah, adapun fungsi pembalut luka di sini, yang pertama, penekanan untuk membantu menghentikan perdarahan. Yang kedua, mempertahankan penutup luka pada tempatnya. Dan yang ketiga, menjadi penopang untuk bagian tubuh yang cedera. Adapun jenis-jenis pembalut luka, yang pertama, pembalut pita atau pembalut gulung. Yang kedua, pembalut segitiga atau yang biasa kita kenal dengan mitella. Yang ketiga, pembalut tabuler. Dan yang keempat, pembalut penekan. Adapun petunjuk atau pedoman yang harus kita perhatikan dalam membalut luka itu, yang pertama, jangan membalut terlalu kencang dan terlalu longgar. Terlalu kencang dapat membuat peredaran darah itu tidak lancar.
Dan jika terlalu longgar, dapat membuat penutup luka itu lepas dari tempatnya. Yang kedua, jangan biarkan ujung sisa pembalut itu terurai. Kalau ada sisanya, sebaiknya dirapikan dengan cara digunting atau diselipkan pada bagian bawah pembalut luka. Yang ketiga, khusus pada anggota gerak, pembalutan dilakukan dari bawah ke atas atau dari arah jantung. Misalnya yang luka itu tangan kita sebelah sini, maka ketika kita mau membalut sebaiknya dimulai dari sini, dari arah yang terjauh dari jantung ke arah yang mendekati jantung, seperti itu. Selanjutnya, lakukan pembalutan dalam posisi yang diinginkan. Jadi, adik-adik silahkan melakukan pembalutan dalam posisi senyaman mungkin yang bisa membuat adik-adik maupun korban yang ditolong itu merasa nyaman dalam posisi itu. Supaya pembalutan yang dilakukan itu juga bisa dilakukan dengan baik dan tepat. Nah, setelah kita belajar tentang luka, apa yang harus kita lakukan saat kita atau teman kita ada yang terluka? Nah, di sini adik-adik harus memperhatikan terlebih dahulu jenis lukanya. Untuk luka terbuka, yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah pastikan daerah luka terlihat. Artinya, jika luka itu berada pada lengan dan korbannya menggunakan pakaian lengan panjang, maka pakaian pada lengannya itu harus digunting ataukah dirobek agar lukanya jelas terlihat. Yang kedua, bersihkan daerah sekitar luka, cegah terjadinya infeksi. Selanjutnya, lakukan penutupan luka dan pembalutan. Ya, selanjutnya, baringkan korban dan tenangkan korban. Biasanya kan korban menjerit-jerit kesakitan. Nah, di sini dibutuhkan kemampuan daripada adik-adik sebagai penolong untuk menenangkan korban agar tidak merasa panik dan tidak merasa ketakutan dengan luka yang dialaminya. Dan terakhir yang mesti kita lakukan adalah rujuk ke fasilitas kesehatan. Itu adalah langkah terakhir yang bisa kita lakukan sebagai pelaku pertolongan pertama. Apakah itu dilakukan oleh adik-adik maupun dilakukan oleh masyarakat. Untuk luka tertutup, khususnya luka memar, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, berikan kompres dingin pada memar. Yang kedua, tekan memar dengan menggunakan kompres dingin. Yang ketiga, bila terjadi pada alat gerak, maka tinggikan lebih tinggi dari posisi jantung. Oke, jadi adik-adik, itulah tadi materi tentang luka. Mudah-mudahan dapat adik-adik pahami sehingga nanti jika mendapat korban, apakah itu teman kita atau diri kita sendiri ada yang terluka, adik-adik sudah bisa tahu apa yang harus adik-adik lakukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, masih tentang pertolongan pertama, yaitu pada bab patah tulang. Ya. Jadi, patah tulang itu dapat diartikan sebagai terputusnya jaringan tulang, baik seluruhnya atau hanya sebagian saja. Jadi, ketika jaringan tulang itu terputus, baik hanya sedikit saja, nah itu sudah bisa dikatakan sebagai patah tulang. Nah, selanjutnya gejala dan tanda yang bisa kita kenali dari adanya patah tulang yang terjadi pada tubuh seseorang. Yang pertama, terjadi perubahan bentuk pada anggota badan yang patah. Misalnya patah tulang pada bagian tangan. Jika kita perhatikan bentuk tangannya dengan bentuk tangan manusia normal, maka bisa kita bedakan bahwa ketika terjadi patah tulang, yang awalnya tangannya mungkin lurus, bisa saja jadi bengkok. Nah, kita bisa mencurigai bahwa di situ terjadi patah tulang. Yang kedua, terasa nyeri, terutama di daerah yang patah dan kaku pada saat ditekan atau bila digerakkan. Nah, selanjutnya, bengkak, biasanya disertai dengan memar atau perubahan warna di daerah yang cedera. Selanjutnya, terdengar suara krepitus pada daerah yang patah. Kalau kita misalnya meraba pada daerah yang patah itu, khususnya pada bagian patah tulang tertutup,
maka bisa kita mendengarkan terdapat suara kretitus. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa kemungkinan di situ terdapat patah tulang. Nah, selanjutnya mungkin saja patah tulang itu terlihat atau tulangnya terlihat bagian yang patah. Jadi, ini adalah gejala dan tanda yang bisa kita kenali dari adanya patah tulang. Nah, adapun jenis-jenis patah tulang ada dua. Yang pertama, patah tulang tertutup. Di sini patah tulang tertutup itu patah tulang yang tidak disertai dengan luka. Ya, tadi kita sudah belajar tentang luka. Jadi kalau dia patah tulang tertutup, tulangnya saja yang patah, tapi tidak terdapat luka pada bagian jaringan lunak. Sementara, kalau patah tulang terbuka, itu terdapat luka pada bagian patahan. Selain tulangnya patah, jaringan lunak yang ada di sekitarnya juga ikut rusak atau luka. Jadi, itulah bedanya patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Nah, untuk menangani kasus patah tulang, yang harus kita lakukan adalah melakukan pembidaian. Nah, pembidaian itu adalah pemakaian suatu alat bantu untuk menghindari pergerakan atau imobilisasi. Pembidaian adalah tindakan dan upaya untuk mengistirahatkan bagian yang patah. Nah, adapun tujuan kenapa kita melakukan pembidaian pada bagian yang terjadi patah tulang, yang pertama untuk mencegah pergerakan pada ujung tulang yang patah. Jadi, adik-adik harus paham bahwa tulang yang patah itu tidak boleh sama sekali digerakkan. Kenapa tidak boleh digerakkan? Terutama jika dilakukan oleh orang yang belum paham tentang bagaimana melakukan pertolongan pertama. Alasannya, kita mau menghindari supaya bagian tulang yang patah itu tidak menimbulkan luka baru. Nah, coba kita bayangkan, kalau misalnya terjadi patah tulang tertutup, kemudian bagian tubuh itu digerakkan, lalu patahannya membuat luka di sekitarnya. Nah, itu kan bisa menambah luka baru. Jadi, dilakukan pembidaian untuk mencegah pergerakan pada ujung tulang yang patah. Selanjutnya, mengurangi cedera baru pada daerah patahan. Selanjutnya, mengistirahatkan bagian yang patah, mengurangi rasa nyeri, dan mempercepat proses penyembuhan. Adapun pedoman umum yang harus kita jadikan sebagai petunjuk dalam melakukan pembidaian, yang pertama, adik-adik harus menyampaikan rencana tindakan kepada korban. Jadi, minta izinlah terlebih dahulu atau sampaikanlah terlebih dahulu kepada si korban bahwa kita mau melakukan pembidaian, supaya korban yang kita tolong itu tidak kaget dengan setiap tindakan yang kita lakukan. Selanjutnya, pastikan bagian yang cedera dapat dilihat dan rawatlah perdarahan bila ada. Jika cederanya itu tertutupi dengan pakaian, maka guntinglah atau robeklah pakaian itu. Dan jika terdapat perdarahan, maka rawatlah perdarahan itu. Nah, selanjutnya, nilai gerakan, sensasi, dan sirkulasi pada bagian yang menjauhi batang tubuh. Selanjutnya, siapkan alat seperlunya. Biasa kita gunakan di sini adalah bidai dan mitella. Kemudian, upayakan tidak mengubah posisi yang cedera. Selanjutnya, jangan memasukkan bagian tulang yang patah. Kenapa ini tidak disarankan untuk kegiatan pertolongan pertama? Karena yang dikhawatirkan tindakan yang kita lakukan itu tidak tepat, sehingga bisa memperparah kondisi korban. Beda ceritanya kalau dilakukan oleh tim medis atau ahli seperti dokter atau perawat, itu mereka sudah terlatih dengan baik dan peralatan yang mereka gunakan itu lengkap. Jadi, jangan masukkan bagian tulang yang patah. Nah, selanjutnya, bidai yang kita gunakan itu harus meliputi 2 sendi. Misalnya, jika terjadi pada lengan bagian bawah, seperti yang kakak tunjukkan, maka panjang bidai itu harus meliputi 2 sendi antara pergelangan tangan dengan siku. Jadi panjangnya kurang lebih segitu, ya, antara 2 sendi.
Oke, selanjutnya ikatannya jangan terlalu keras dan jangan terlalu longgar. Kemudian ikatan harus cukup jumlahnya, dimulai dari sendi yang banyak bergerak. Nah, setelah selesai, lakukan pemeriksaan kembali terhadap GSS dan bandingkan dengan pemeriksaan GSS yang pertama. Ini tujuannya supaya kita mengetahui apakah pembalutan yang kita lakukan itu sudah tepat atau tidak. Kalau tidak tepat, bisa kita perhatikan kalau misalnya kita lakukan GSS. GSS itu maksudnya misalnya gerakan ya, ketika bagian yang patah itu sudah dibalut atau sudah dibidai, maka kita menyuruh korban menggerakkan, anggaplah yang patah tadi itu lengannya ya, kita minta korban untuk menggerakkan tangannya. Nah, ketika jari-jari tangannya dia bisa gerakan, nah, itu berarti kondisinya tidak terlalu parah. Selanjutnya, sensasi. Sensasi itu kalau kita memberikan sentuhan, kalau direspon dengan gerakan oleh si korban, maka itu berarti pembalutan yang kita lakukan sudah tepat. Karena tidak membuat daerah yang terjauh dari jantung ini kesulitan untuk bergerak. Dan yang S yang terakhir itu adalah sirkulasi, untuk menguji apakah peredaran darahnya lancar sampai ke ujung-ujung jari tangan dengan cara kita pencet ujung jari tangan, ya kita pencet, biasanya kan berwarna merah. Nah, setelah kita lepas, jika warna merah itu cepat kembali ke posisi atau ke warna yang semula, maka itu normal, itu baik, peredaran darahnya masih baik. Sebaliknya, jika warna kemerahan itu lambat kembali ke warna yang normal, maka bisa kita mengambil kesimpulan bahwa peredaran darahnya tidak lancar yang diakibatkan oleh pembalutan yang kurang tepat. Bisa saja pembalutannya itu terlalu kencang. Ya, jadi itulah tadi pedoman umum pembidaian. Nah, selanjutnya langkah-langkah yang harus adik-adik lakukan jika menangani kasus patah tulang. Kalau tadi itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, kalau pembahasan ini terkait dengan langkah-langkah yang kita lakukan dalam menangani kasus patah tulang. Yang pertama, lakukan penilaian dini. Penilaian dini mungkin kita sudah pelajari bahwa penilaian dini itu untuk memeriksa tanda vital dari korban, misalnya responnya apakah bagus atau tidak. Yang kedua, pernafasannya bagus atau tidak, kemudian detak jantungnya masih berfungsi atau tidak. Itu yang penting kita perhatikan, kita periksa pada penilaian dini. Yang kedua, lakukan pemeriksaan fisik. Jadi, kalau kita mendapatkan korban, kita harus memeriksa fisiknya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kenapa? Karena kita mengkhawatirkan ada cedera, anggaplah itu patah tulang, yang tidak nampak oleh mata kita. Contoh, korban jatuh dari motor. Biasanya kan berseragam lengkap ya. Nah, bisa saja kalau korban kecelakaan seperti itu mengalami patah tulang. Nah, kalau kita tidak memeriksa fisiknya, bisa saja ada bagian yang cedera yang kita tidak perhatikan. Apalagi kalau cedera itu cedera bagian dalam, misalnya patah tulang tertutup ataukah luka tertutup. Jadi, perlu untuk dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, selanjutnya, stabilkan bagian yang patah secara manual. Distabilkan artinya bagaimana mengupayakan agar bagian yang patah itu tidak bergerak. Kemudian, paparkan bagian yang diduga cedera. Paparkan maksudnya kita memperlihatkan secara jelas bagian mana yang cedera. Jika ada cedera yang tertutupi oleh kain atau pakaian, maka kain atau pakaian itu kita gunting atau kita robek. Nah, selanjutnya, atasi perdarahan dan rawatlah luka bila ada. Kemudian, siapkan peralatan untuk membidai. Jadi, kalau terjadi patah tulang, siapkan peralatan seperti mitella ataukah bidai.
atau spalak ya. Kemudian lakukan pembidaian. Kemudian selanjutnya kurangi rasa sakit. Jadi dengan melakukan langkah-langkah ini secara otomatis bisa mengurangi rasa sakit yang diderita oleh korban. Dan yang paling terakhir, kita harus membaringkan penderita pada posisi yang nyaman. Ini tujuannya sambil kita menunggu korbannya dibawa ke rumah sakit. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu materi dari kakak terkait dengan patah tulang, dan sebelumnya tadi materi tentang luka. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat bagi adik-adik semua, dan harapannya besok-besok kalau adik mendapatkan, apakah adik sendiri atau orang lain, teman kita atau keluarga kita ada yang mengalami luka atau patah tulang, setidaknya adik-adik tahu bahwa apa yang harus dilakukan. Oke, mungkin cukup sekian dari kakak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.